Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gua akan kembali lagi ngebahas kelanjutan dari video gua yang sebelumnya tuh ngebahas tentang cara cuan dari game NFT yaitu Dragon Master. Nah, video ini gua akan update dan lanjutin kembali karena ternyata masih cukup banyak beberapa dari kalian yang nanyain ke gua tentang cara ngerentalin naga yang kita miliki di si Dragon Master ini. Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, di Dragon Master ini seperti yang udah pernah gua bahas di video sebelumnya, di Dragon Master ini tuh kita selain bisa dapetin cuan secara gratis dengan cara battle menggunakan naga gratisan yang kita dapat dari hasil ngerental. Nah, di sini juga sebenarnya kalian sebagai player bisa dapetin cuan dari si game ini tanpa harus mainin gamenya ataupun tanpa harus capek-capek battle dengan player lain, yaitu dengan cara ngerentalin naga yang kalian miliki. Nah, jadi mungkin buat kalian yang nggak punya cukup waktu luang di dunia nyata tapi pengen tetap dapetin cuan dari si game ini, mungkin cara ngerentalin naga ini adalah cara yang cocok buat kalian pergunakan untuk dapetin passive income dari si game Dragon Master ini buat kalian yang mungkin si waktunya itu cukup padat di dunia nyata. Nah, oke, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi. Di sini gua akan langsung bahas gimana caranya supaya kita bisa dapetin passive income dari game Dragon Master ini tanpa harus capek-capek mainin si gamenya. Nah, oke, jadi pertama-tama di sini gua akan langsung buka aja web si Dragon Masternya dan login ke akun gua. Nah, kemudian habis itu setelah kita login, di sini kita langsung masuk aja ke kolom profil yang ada di sini. Nah, yang ini ya, yang kolom overview. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Oh ya, just info buat kalian, untuk bisa ngerentalin naga kita tuh hanya bisa melakukannya di situs webnya ya, nggak bisa dari aplikasi gamenya, gitu ya. Jadi wajib dari webnya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah login ke akun kalian yang ada di web dragonmaster.co-nya, langkah selanjutnya, di sini kalian tinggal masuk ke kolom Dragon NFT aja yang ada di sini. Maka nanti di kolom Dragon NFT ini kalian akan bisa ngeliat koleksi naga yang kalian miliki. Nah, untuk cara ngerentalin naganya ini caranya cukup simple. Kalian cuma tinggal klik aja di naga mana yang pengen kalian pilih untuk kalian rentalin. Misalkan kalian pengen ngerentalin yang ini, naga yang ukuran S, ini kalian tinggal klik aja di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik rent aja. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik post rental. Maka nanti si naga tersebut akan langsung diposting di kolom rental yang ada di aplikasi gamenya Dragon Master. Jadi kurang lebih seperti itu ya, caranya tuh cukup simple. Nah, nanti kalau misalkan udah ke post dan udah muncul di kolom rental yang ada di aplikasi gamenya, terus nanti kalian tinggal masuk aja ke kolom manage rental untuk nanti ngatur berapa sharing profit yang pengen kalian dapetin. Kayak misalkan kalau kalian ngerentalinnya bagi sharing profitnya 50%, maka nanti si orang yang ngerental naga kalian, kalau misalkan dia menang 10 totem, itu hasil 10 totemnya dibagi dua ya, 50% buat si penyewa dan 50% lagi otomatis buat kalian tanpa kalian harus capek-capek battle ataupun mainin si gamenya. Gitu ya, jadi kurang lebih cara kerjanya tuh kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya tentang cara detail penyetingan sharing profit, terus cara detail posting rentalnya, di sini mungkin kalian bertanya-tanya, buat kita para player baru yang mungkin masih belum punya naga sama sekali, apa yang harus kita lakukan bang? Supaya kita bisa punya naga dan kemudian si naganya bisa kita rentalin ke orang lain supaya nanti si naga tersebut bisa menjadi passive income buat kita. Nah, jadi buat kalian player baru yang mungkin baru pertama kali join dan belum punya naga sama sekali dan kemudian kalian pengen dapetin naganya, itu di sini pertama-tama kalian mesti keluar modal untuk membeli naganya dulu. Nah, untuk membeli naganya itu kalian bisa masuk ke kolom marketplace yang ada di sini ya. Nah, terus abis itu kalau udah masuk ke kolom marketplace-nya, di sini kalian tinggal klik aja di tombol dragon yang ada di sini. Maka nanti di sini akan ada muncul banyak naga yang diperjualbelikan di market Dragon Master-nya, mulai dari yang single sama yang tim. Nah, kalau yang tim ini sepaket ya. Kalau yang single ini yang naga satuan. Kalau yang tim ini harga yang tertera di sini adalah harga untuk satu paket. Nah, untuk di marketplace-nya ini sendiri seperti yang kalian lihat ya, untuk NFT naga termurah di Dragon Master ini adalah di harga $10 atau di kisaran 150.000. Tapi itu adalah untuk level yang ecek-ecek banget ya, yang kelasnya tuh rata-rata masih di kelas B ke bawah lah, level B ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen yang agak worth it-an dikit, itu kalian bisa coba yang si satu paket naganya tuh harganya tuh $14 ya. Atau kalau misalkan dirupiahin ini tuh sekitar 200 ribuan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk cara ngebelinya gimana nih kalau misalkan kita udah nemu target naga yang pengen kita beli? Nah, untuk cara belinya cukup simple. Misalkan di sini kalian pengen beli naga yang satu paket yang ini yang harganya 200 ribu. Ini kalian tinggal klik beli buy now aja. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik authorize your WETH. Jadi di sini untuk membeli si naga ini seperti yang kalian lihat ya, di sini kita hanya bisa membelinya menggunakan koin kripto berjenis WETH. WETH ini adalah Wrapped
web Ethereum ya, jadi berbeda dengan ETH. Nah, kemudian lanjut, kalau misalkan kalian udah paham, di sini kalian tinggal klik buy now yang ada di sini. Terus kemudian habis itu nanti di sini kalian tinggal klik authorize your WETH. Nah, perlu kalian perhatikan ya, ketika kalian klik authorize your WETH, itu biasanya nanti akan ada tampilan kayak gini. Yang dimana nanti di sini biasanya ketika kita pengen membeli naga di sini, itu tuh biasanya setiap transaksi yang kita lakukan untuk membeli suatu NFT itu akan dikenakan biaya gas fee. Nah, untuk pembelian naganya ini gas fee-nya beda-beda tergantung si naga tersebut dijualnya di jaringan apa. Nah, kebetulan si naga yang pengen kita beli ini dijualnya di jaringan Matter. Jadi di sini simpelnya untuk bisa membeli si naga tersebut kita minimal harus memiliki saldo 0,005314 MTR di wallet kita yang ada di kolom sini nih. Nah, wallet ini nih. Nah, ini jaringannya masih Polygon, gue ganti Matter dulu. Nah, jadi di sini simpelnya kalau misalkan kalian pengen membeli naga, di sini kalian perlu siapkan dulu beberapa saldo kripto. Kayak misalkan di Matter, kalau misalkan kalian membeli si naganya di jaringan Matter, terus kalian siapin juga beberapa koin Matic kalau misalkan kalian membeli naganya di jaringan Matic, dan jangan lupa siapin juga koin WETH di kolom yang ini untuk membayar si naganya gitu ya, karena seperti yang kalian lihat untuk setiap naga yang diperjualbelikan di sini itu tuh menggunakan koin yang namanya WETH gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan koin WETH ini caranya gimana Bang? Nah, caranya cukup simpel ya. Pertama-tama kalian itu perlu membeli token DMT dulu. Nah, di kolom yang ini ya, DMT ini kalian tinggal klik DMT, terus habis itu di kolom DMT ini kalian tinggal klik buy. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, karena si harga naganya tadi itu adalah 200.000, maka di sini kalau misalkan kalian pengen beli naga ini kalian tinggal masukin aja 200.000 atau lebihin dikit deh, karena di sini untuk minimal deposit itu di 316.000 ya. Jadi di sini kalian masukin 320.000 lah. Misalkan kalau kalian pengen beli naganya. Nah, terus habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik continue. Terus habis itu di sini kalian tinggal masukin aja nomor HP kalian. Kemudian habis itu nanti di sini kalian tinggal klik verify. Maka nanti biasanya si Dragon Master akan ngirimin kode SMS ke nomor HP kalian ya yang udah kalian daftarin tadi. Nah, kemudian habis itu setelah kita nerima kode verifikasi dari si Dragon Masternya ini kita tinggal masukin aja. Lalu kita tinggal klik verify. Kemudian habis itu di sini kita tinggal masukin alamat email kita. Lalu kita tinggal klik verify. Kemudian habis itu di sini kita tinggal cek lagi kode verifikasi yang dikirimkan ke email kita. Oke, ini dia verifikasinya. Kemudian habis itu kalau udah ini kita tinggal klik verify. Lalu kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal isi data diri kita ya. Kayak misalkan nama depan, nama belakang. Kemudian habis itu kalau udah ini kita tinggal klik continue. Nah, kemudian habis itu nanti di sini akan ada metode pembayaran yang bisa kalian lakukan menggunakan debit card atau kartu debit. Jadi nanti simpelnya di sini kalian tinggal masukin aja detail kartu debit kalian. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik continue dan habis itu bertransaksi seperti biasa. Nah, kalau misalkan kalian udah membeli si token totem tersebut seharga 320.000, maka nanti secara otomatis si 320.000 ini akan langsung dikonversi menjadi token DMT sebanyak 1648 token, yang dimana nanti si token ini akan bisa kalian lihat di kolom dompet kalian yang ada di sini nih. Nah, kalau misalkan si DMT ini udah masuk ke sini, ini kalian tinggal klik aja di DMT-nya, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik swap. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini di sini di tombol yang tengah ini kalian klik ya supaya si DMT-nya pindah ke atas dan Matic-nya pindah ke bawah. Nah, kalau udah ini si Matic-nya kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal ganti jadi WETH. Lalu di sini kalian tinggal masukin si 1648 DMT-nya. Maka nanti secara otomatis si 1648 DMT ini tuh akan langsung dikonvert menjadi koin WETH yang ada di sini. Itu ya. Nah, kalau misalkan udah di sini kalian tinggal klik swap, maka nanti secara otomatis setelah kalian klik swap, si token DMT ini akan berubah menjadi koin WETH yang bisa kalian lihat di sini. Itu ya. Nah, kalau misalkan si WETH-nya udah masuk di sini, maka di sini kalian udah bisa langsung berbelanja naga di kolom marketplace-nya yang ada di sini. Gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih untuk membeli naga tuh kayak gitu. Atau kalau misalkan pengen lebih simple, di sini sebenarnya kalian juga bisa langsung deposit menggunakan Matic tanpa harus ribet-ribet deposit menggunakan debit card. Yaitu caranya di sini kalian bisa beli dulu misalkan koin Matic yang ada di Indodax nih, misalkan sekitar 300.000. Terus abis itu di sini di kolom wallet kalian ini kalian tinggal ganti jadi Polygon. Terus nanti di sini kan ada Matic nih. Nah, ini Matic-nya kalian klik. Terus abis itu di sini di kolom Matic ini kalian tinggal klik receive. Terus si alamatnya ini kalian tinggal pergunakan untuk mengirimkan si Matic yang udah kalian beli sebelumnya dari Indodax senilai 300.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan udah kalian beli dan si Matic-nya udah kalian kirimin ke sini dan Matic-nya udah masuk, ini si Matic-nya tinggal kalian swap aja, lalu kalian tinggal pilih yang ini jadi Matic, lalu yang bawahnya jadi WETH. Kemudian habis itu tinggal swap gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan pengen cara yang lebih simpel tanpa harus menggunakan debit card. Nah, kemudian habis itu, kalau misalkan di sini si saldo WETH-nya udah kekumpul dan udah keisi, di sini kalian udah bisa lanjut untuk membeli naga nih yang ada di sini. Nanti kalian di sini tinggal pilih aja tim naga mana yang pengen kalian
kalian beli, untuk kalian rentalin gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah menyelesaikan pembeliannya, maka nanti secara otomatis si naganya itu akan langsung masuk ke kolom Dragon NFT yang ada di sini. Nah, kalau misalkan si naganya udah masuk di sini, ini kalian tinggal rentalin aja dengan cara klik titik 3, terus tinggal klik rent, kemudian habis itu tinggal klik post rental. Kemudian habis itu di sini nanti akan ada pilihannya nih. Kalian pengen rentalin si naga kalian ini dengan rental berbayar atau rental gratisan. Nah, gue saranin di sini kalian rentalnya yang gratisan aja, yang sharing profit. Jadi nanti di sini kalian dapetin pendapatannya kalau misalkan si penyewa ini menang gitu ya. Nah, kalau kalian memutuskan untuk ngerentalin naganya dengan cara paid rental atau rental berbayar, ini kurang laku sih ya kalau di Dragon Master menurut gua. Karena mereka pasti mikir, daripada gua bayar beli, lebih baik modalnya gua pakai buat beli naga daripada buat ngerental. Toh duitnya nggak beda-beda tipis gitu. Nah, jadi gua saranin buat kalian yang mungkin pengen dapetin cuan yang secara stabil, mending yang sharing profit aja sini. Nah, ini kalian tinggal pilih yang sharing profit. Terus abis itu di sini kalian tinggal pilih nih naga mana yang mau kalian rentalin. Nah, ini gua akan pilih ya, mulai dari yang S, ini gua akan rentalin yang ini. Ini gua klik confirm. Terus untuk yang M, ini gua rentalin yang ini. Kebetulan ini naga-naga gua nggak kepake ya. Nah, ini gua recovery dulu energinya. Kemudian habis itu ini yang XL, sip, gua confirm. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah susun semua naganya, langkah selanjutnya di sini tinggal penentuan sharing profit. Di sini berapa persen yang pengen kalian berikan ke si penyewa. Misalkan kalau mereka berhasil menang dalam satu battle. Ini kalian bisa tentukan sampai maksimal ini sampai 80% juga bisa ya. Jadi kalau misalkan ada yang nyewa naga kalian, ini 80% bisa kalian berikan nanti hasil kemenangannya kepada si penyewa dan 17%-nya buat kalian. Loh, kenapa 17% Bang? Nggak bulat 20% buat kita, karena ada 3% buat si platformnya. Jadi si platform juga di sini pengen nebeng cuan tetap ya dari setiap rental yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk sharing profit yang ideal kira-kira berapa sih? Nah, sebenarnya yang ideal itu menurut gue di kisaran 30-40% sih sebenarnya yang ideal menurut gue. Kalau kalian pengen dapetin cuan yang cukup lumayan. Karena kalau misalkan kalian ngasih terlalu murah, sharing profitnya misalkan di sini kalian ngasih 20%, ini nanti ada kecenderungan si naga kalian ini nggak laku di market rental. Kemudian kalau misalkan kalian taruhnya terlalu mahal keuntungannya buat kalian, ini juga kecenderungannya nanti kalian dapat profitnya atau balik modalnya bisa lebih lama gitu, sekalipun yang rentalnya rame gitu ya. Jadi kalau saran dari gua di kisaran 35-40% lah. Misalkan di sini gua akan coba contohin 35%, maka nanti di sini untuk player secara otomatis dia akan mendapatkan 35% hasil kemenangan dan 62% itu akan diberikan buat kita. Nah, kemudian habis itu kalau udah, ini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu kemudian habis itu di bawah ini nanti kalian akan ngelihat ya, ini ada beberapa aturan yang bisa kalian checklist, bisa juga enggak. Kayak misalkan aturan yang atas ini, in order to protect the owner rights, the order will be terminated by the system when the player battle less than 10 time per day. Jadi di sini kalau misalkan kalian aktifin yang ini, maka nanti kalau misalkan si penyewa kalian ini dia udah nyewa naga kalian tapi dia nggak aktif nih dan nggak main minimal 10 kali sehari, maka nanti si naganya akan otomatis lepas kontrak kalau misalkan dia nggak rutin main setiap 10 kali dalam sehari. Kemudian habis itu selain dari ketentuan yang di atas, di sini kalian juga bisa mengaktifkan pemutusan kontrak apabila di sini win rate ataupun kemenangan dari si player yang menyewa naga kalian itu win rate kemenangannya itu di bawah 30%. Jadi dia lebih sering kalahnya nih daripada menangnya, atau skillnya nggak bagus dalam memanage setiap battle gitu, yang dimana di sini menyebabkan win rate-nya tuh turun 30% gitu. Nah, kalau misalkan win rate-nya turun di bawah 30%, maka nanti secara otomatis di sini si kontraknya juga akan langsung putus secara otomatis. Nah, sebenarnya untuk aturan kedua ini bisa kalian aktifin tergantung keinginan kalian masing-masing ya. Tapi gue sebagai pemilik naga yang menyewakan naga gue pasti pengennya untung ya. Jadi di sini otomatis gue pasti akan aktifkan yang rules yang ini. Kenapa? Karena begitu si player yang udah nyewa naga gue ini nggak menguntungkan buat gue sebagai pemilik naga, ya ngapain gue terusin kontraknya? Mending gue putus sekalian sewanya dan gue sewain ke orang lain yang memang skillnya jauh lebih baik gitu, dan dia juga bisa main lebih rutin daripada penyewa sebelumnya gitu ya. Karena keuntungan kita di sini kan emang pengen cuan gitu, bukan pengen rugi. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah selesai setting-setting semuanya, ini kalian tinggal klik create aja. Karena nanti secara otomatis si naga kalian yang ada di Dragon NFT ini akan langsung statusnya berubah jadi rent. Nah, ini ya seperti yang kalian lihat, rent yang artinya disewakan gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kalian udah berhasil menyewakan naga kalian, nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ataupun memantau si perkembangan dari pendapatan naga kalian yang udah kalian rentalin di sini dengan cara ngeklik tombol titik 3 ini lalu klik rent lagi. Nanti di sini kalian bisa ngelihat ya berapa totem ataupun DMT yang berhasil kalian kumpulin dari hasil ngerentalin si naga kalian gitu ya. Jadi nanti di sini kalian bisa ngelihat perkembangannya. Jadi simpelnya di sini dengan cara ngerentalin naga, di sini kalian nggak perlu capek-capek battle ataupun capek-capek mainin si gamenya, karena si naga kalian tersebut udah langsung dimainin sama orang lain yang memang pengen dapetin sharing profit juga dari naga kalian. Jadi sama-sama untung ya. Di sini buat player gratisan yang pengen dapet cuan dari game Dragon Master,
Master, dia terbantu dengan naga yang kalian rentalin, dan kalian juga sebagai pemilik naga yang nggak punya waktu tapi pengen dapat cuan juga dari si Dragon Master, kalian bisa dapat cuan dari hasil kemenangan yang diberikan sama si penyewa tersebut gitu teman-teman. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk cara ini kira-kira worth it nggak bang? Kalau misalkan kita ngeluarin modal 200.000 untuk beli satu set naga. Nah kalau misalkan dibilang worth it atau enggak, ini tuh tergantung dari si penyewanya ya. Kalau si penyewa yang nyewa naga kita ini emang skillnya jago dan rutin menang terus, otomatis pendapatan kita juga rutin terus ya dapatnya. Yang dimana mungkin kalau misalkan yang nyewa kita ini mayoritas emang player yang jago, mungkin si 200.000 ini bisa balik modal dalam waktu 4-5 bulan. Dan kalau udah balik modal, kita tinggal narik profitnya aja kan ya tentunya. Nah tapi balik lagi, kalau misalkan yang nyewa si naga kita ini mayoritas mungkin masih newbie ya, atau mungkin player yang skillnya bisa dibilang pas-pasan lah ya, mungkin untuk balik modal bisa lebih lama ya, mungkin bisa 7 bulan, 8 bulan, atau bahkan 1 tahun. Jadi kalau misalkan saran dari gua, kalau misalkan kalian punya naga lebih dari satu set, lebih bagusnya sih kalian bisa sambil mainin naga kalian satu timnya lagi kalian sewain. Kalau misalkan kalian punya naga lebih dan punya waktu luang yang cukup gitu. Tapi kalau misalkan pengen nyewain aja ya nggak masalah, itu terserah kalian masing-masing ya. Tapi perlu kalian ketahui seperti yang gua bilang tadi, untuk cuannya ini nggak instan ya. Kalau misalkan kalian pengen ngerentalin si naga ini, untuk balik modalnya sendiri seperti yang gua bilang tadi mungkin butuh waktu 4-6 bulan. Tapi balik lagi, di sini kalian nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu nyisihin waktu luang, cukup beli, sewain, dan kalian tinggal tunggu pendapatan kalian ngalir. Jadi sama kayak beli mobil terus ngerentalin mobil. Kalau yang ngerentalnya rame, ya pendapatannya rame gitu. Kalau yang ngerentalnya sepi, ya pendapatan juga sepi gitu ya teman-teman. Jadi pendapatan kita dengan cara rental ini tergantung dari ramenya peminat dan juga skill player yang menyewa si naga kita tersebut gitu teman-teman. Nah kalau dari gua pribadi, gua mainin si Dragon Master ini kan gua punya naganya ada 8 nih, ada 2 set. Di sini posisinya gua satu set gua mainin, satu set lagi gua rentalin. Nah dan sejauh ini untuk keuntungan gua dari cara ini tuh gua dapetnya profit kurang lebih sebulan sekitar 200 ribuan lah. Ini dengan catatan gua mainnya aktif juga ya, sambil ngejar leaderboard juga, jadi nggak nganggur juga gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!